Baik, teman-teman media, beberapa waktu lalu kami didatangi teman-teman supir truk yang beroperasi di Pelabuhan Tobelo. Mereka menyampaikan keluhan soal kenaikan BBM, yang mana itu juga berdampak pada personel mereka di pelabuhan, dalam hal yang menggunakan mobil diesel truk ya rata-rata. Nah, tindak lanjut dari itu, saya sebagai Kasih Perhubungan saya memediasi, mengundang pengusaha truk, pengusaha pengguna jasa yang ada di pelabuhan yang memiliki gudang, toko-toko sebagai agen dan sebagainya. Kita undang untuk bagaimana menyatukan persepsi tentang kenaikan BBM ini. Jadi dalam hal ini saya sebagai Dinas Kasih Perhubungan hanya mediasi. Segala keputusan saya serahkan kepada mereka, dan akhirnya alhamdulillah kemarin sudah datang. Tapi lagi-lagi karena istilahnya quorumnya tidak lengkap, masih ada beberapa pengusaha yang harus hadir untuk bisa dengarkan pembicaraan secara keseluruhan. Makanya kita undang rapat kedua lagi tadi, dan syukur alhamdulillah puji Tuhan tadi di rapat kedua kita sudah praktik temu dengan para pengusaha-pengusaha, yang mana itu akan menjadi catatan bagi mereka dalam dalam beraktivitas di pelabuhan. Jadi secara umum saya bisa sampaikan telah terjadi kenaikan tarif angkutan dari yang lama dan baru. Dia kurang lebih terjadi kenaikan di 25%. Dari baik angkutan dari gudang dalam pelabuhan ke kapal, kemudian gudang dari luar pelabuhan ke kapal, dia ada kenaikan sekitar kurang lebih 20-25%. Dan itu sudah disepakati bersama dari semua pihak, dari pihak pengusaha truk angkutan maupun pengusaha sembako, barang-barang semen, bangunan dan sebagainya. Itu sudah menjadi kesepakatan, dan besok akan kita tindak lanjuti dengan sebuah berita acara yang itu justru akan ditandatangani oleh semua pihak, dan itu menjadi sah dan mengikat untuk kenaikan tarif tadi. Namun di sini saya perlu tegaskan bahwa kenaikan tarif ini sifatnya kita bisa katakan karena mengikuti perkembangan global yang sama kita ketahui, kelangkaan atau kenaikan BBM ini karena terjadi ada sedikit gejolak di bagian belahan dunia, bagian Timur Tengah. Makanya itu berdampak juga imbasnya kepada kita di sini. Jadi tadi saya sampaikan kepada pengusaha angkutan maupun para pengusaha yang menggunakan pengguna jasa di pelabuhan, saya bilang ini dia naik bersifatnya sampai kalau memang kondisi di sana kemudian pemerintah pusat mengambil langkah-langkah lain untuk menurunkan BBM dan sebagainya, itu berarti kita harus bisa mengacu lagi atau bisa kita istilahnya menurunkan lagi harga BBM itu yang supaya tidak mengganggu aktivitas di pelabuhan. Dan kemudian saya lebih menekankan kepada pengusaha-pengusaha agar bisa menaikkan segala yang menjadi operasional mereka itu secara rasional dan proporsional, karena kalau itu tidak dikontrol maka imbasnya kepada masyarakat. Otomatis ketika pengusaha dia mengeluarkan kos usahanya yang begitu besar, nantinya dia berimbas kepada harga jual di lapangan, dan itu berimbas kepada mahalnya harga kebutuhan pokok. Jadi tadi saya minta kepada semua pihak agar kita bisa menyesuaikan tarif ini, kemudian menyesuaikan harga jual secara proporsional dan rasional, supaya lagi-lagi tidak membebankan masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama macam sembako dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin sebagai gambaran atau informasi bagi teman-teman media yang dapat saya sampaikan di sore hari ini. Diberlakukan tadi memang untuk pemberlakuan juga tadi saya serahkan kepada mereka. Mau sepakat kapan? Dan akhirnya tadi disepakat nanti setelah ada kapal kedua yang katanya menurut informasi dari mereka nanti akan masuk tanggal 13. Baru itu nanti bisa berlaku, dan itu juga menjadi kesepakatan mereka semua. Jadi kita pemerintah daerah sifatnya hanya memediasi dan mengawal apa menjadi kesepakatan kita bersama. Demikian.